Terima kasih Anda masih di iNewsroom. Pemirsa, ribuan warga Kota Tangerang menggelar aksi solidaritas bela Palestina di kawasan pusat pemerintahan Kota Tangerang. Selain berdonasi, teatrikal juga mewarnai aksi solidaritas kali ini. Pagi hari ini membuktikan bahwa kita semua berada di pihak yang... Aksi teatrikal yang dilakukan sejumlah seniman menjadi salah satu rangkaian acara dalam aksi Peduli Palestina yang digelar ribuan warga di kawasan pusat pemerintahan Kota Tangerang, Banten, Minggu pagi. Teatrikal digelar dengan menggunakan ornamen keranda dan boneka menyerupai jenazah sebagai simbol penderitaan warga Palestina yang menjadi korban keganasan militer Israel. Masa juga membakar foto Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu sebagai bentuk perlawanan terhadap perang yang dilakukan militer Israel terhadap bangsa Palestina. Saya hadir di sini bersama-sama seluruh masyarakat bergabung bersama-sama dalam rangka aksi membela Palestina, kemerdekaan Palestina dan untuk kemanusiaan. Doa yang tidak pernah terputus dan juga galangan dana untuk dapat mensupport seluruh perjuangan mujahid dan mujahidah yang berangkat ke Palestina. Meski aksi solidaritas ini melibatkan ribuan warga, namun acara berjalan kondusif tanpa pengamanan ketat dari aparat kepolisian. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Ya, selain di Tangerang, Banten, pemirsa, aksi bela Palestina juga digelar massa di Jakarta dan Bandung. Massa mengecam genosida yang dilakukan Israel dan menuntut kemerdekaan bangsa Palestina. Kita sebagai manusia, saya kata abang, yang Allah izinkan masih bisa berada di sini. Allah pilih untuk istiqomah. Massa dari berbagai ormas dan daerah kembali menggelar aksi bela Palestina di depan gedung Kedutaan Besar Amerika Serikat di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Minggu pagi. Sambil membawa atribut berupa bendera Palestina, massa berjalan kaki menuju area Balai Kota Jakarta dan berorasi untuk kemerdekaan Palestina. Massa mendesak Israel agar segera menghentikan serangannya di Gaza dan menuntut kemerdekaan bagi bangsa Palestina. Personel kepolisian diterjunkan untuk mengamankan jalannya aksi agar tetap berjalan kondusif. Selain di Jakarta, puluhan ribu warga dari berbagai daerah di wilayah Jawa Barat juga menggelar aksi bela Palestina di kota Bandung, Jawa Barat pada Minggu pagi. Aksi digelar di beberapa titik, mulai dari titik kumpul di Masjid Pusdai Jabar, Gedung Sate, hingga Gedung Merdeka Jalan Asia Afrika. Peserta aksi berasal dari berbagai usia, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Mereka membawa sejumlah atribut seperti bendera Palestina serta beberapa unit mobil yang digunakan untuk memandu masa aksi. Aksi solidaritas diiringi dengan menyanyikan lagu untuk membela Palestina, serta aksi teatrikal sebagai simbol kekejaman Israel. Aksi solidaritas berjalan kondusif dengan pengawalan dari aparat kepolisian. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah berencana akan menambah impor komoditas pangan dari Amerika Serikat. Penambahan impor pangan diklaim Menteri Perdagangan Budi Santoso tak mengganggu program swasembada pangan nasional. Ini kan kemarin pertemuan dulu, habis itu kan nanti pasti akan negosiasi yang lebih detail. Jadi kita tunggu aja kan, kemarin kalau beliau sampaikan 2 bulan harus selesai kan. Jadi kita tunggu aja kan, kita belum tahu negosiasinya kan belum berjalan ya. Tapi udah ada pembahasan soal komoditas apa aja Pak yang buat ditambah impor? Ya masih. Jadi kalau dari kita masih sudah mempersiapkan. Itu apa aja Pak? Mungkin saya belum ngomong dulu ya, sudah kami persiapkan semua termasuk strateginya seperti apa. Tapi nanti kan ketemu.
Ya pemirsa, pemerintah Indonesia resmi memulai misi negosiasi dengan Amerika Serikat terkait tarif impor baru. Pemerintah Indonesia mengusulkan kerjasama bilateral yang saling menguntungkan dan menawarkan untuk mempermudah operasional perusahaan Amerika Serikat di Indonesia. Dalam konferensi pers virtual, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang diterima lebih awal untuk memulai proses negosiasi dengan target perjanjian dagang dalam 60 hari ke depan. Sejumlah pertemuan penting telah dilakukan delegasi Indonesia. Dalam pembahasan awal, Indonesia mengusulkan kerjasama bilateral yang saling menguntungkan dengan pemerintah RI. Salah satunya Indonesia juga akan mempermudah iklim bisnis yang aman bagi perusahaan AS yang beroperasi di dalam negeri. Bahwa Indonesia akan meningkatkan pembelian energi dari Amerika Serikat, antara lain LPG, kemudian juga crude oil dan gasolin. Juga Indonesia berencana untuk terus memberi produk agriculture, antara lain gandum, soybean meal, dan juga Indonesia akan meningkatkan pembelian barang-barang modal dari Amerika. Kemudian Indonesia juga memfasilitasi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang selama ini beroperasi di Indonesia. Sebelumnya, pemerintah Amerika mengumumkan bahwa ekspor dari Indonesia akan terkena tarif 32%, namun akan ditunda selama 90 hari demi membuka ruang negosiasi. Proses negosiasi dipastikan terus dilakukan hingga pekan depan, dan upaya menggandeng asosiasi di Amerika Serikat juga dilakukan demi menjaga posisi tawar Indonesia yang lebih baik. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggratiskan moda transportasi publik di Jakarta untuk kaum perempuan saat Hari Kartini 21 April 2025 nanti. Bebas tarif seluruh moda transportasi publik juga akan diberikan Pemprov DKI untuk semua jenis kelamin pada 24 April mendatang bertepatan dengan Hari Transportasi Nasional. Kabar gembira bagi Anda warga Jakarta dan sekitarnya yang berjenis kelamin perempuan. Pada peringatan Hari Kartini 21 April esok, semua kaum hawa akan bebas menumpangi moda transportasi publik di Jakarta secara gratis alias tanpa dipungut tarif. Selain bus Transjakarta, transportasi publik yang bisa ditumpangi wanita secara gratis adalah MRT dan LRT. Sementara pada Hari Transportasi Nasional 24 April mendatang, Pemprov juga akan kembali menggratiskan moda transportasi massal sekaligus peluncuran trayek baru Trans Jabodetabek rute Blok M Alam Sutra Tangerang. Kami akan menggratiskan seluruh trayek, termasuk MRT, LRT, Transjakarta, bagi siapapun mau laki mau perempuan gratis. Pramono meminta para penumpang agar tertib saat menumpangi moda transportasi publik, baik selama di halte atau stasiun hingga ke dalam rangkaian. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.